Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah ya rabbal alamin. Buka kitabnya halaman 14, kolom kedua, la ilaha illallah. Dan mulai sekarang teman-teman ngucap juga ya, baca huruf Melayunya biar enggak nggak kosong mulutnya. Sekalian juga belajar pelan-pelan yang namanya baca huruf Melayu ya, bahasa Arab Melayu. Ini bukan bahasa Arab sebenarnya, bahasa Indonesia dibikin pakai bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Jakarta itu. Nah, lihat tuh halaman 14, kolom yang la ilaha illallah. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La nafi ilaha manfi illa isbat Allahu musbat. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah itu la-nya nafi, artinya mengkosongkan daripada sesuatu yang tidak layak kepadanya. Nafi, menafikan, membuang segala sesuatu sifat-sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada zatnya. Allah bersekutu, Allah punya anak, Allah bisa binasa, itu namanya nafi, disingkirkan namanya la nafi. Ilaha yang dinafikan, Tuhan kita siapa? Ya, Allah. Jadi ilaha Tuhannya. Jadi la-nya itu nafi, menyingkirkan daripada yang kagak layak. Ilahanya tuh ya, ilahanya itu adalah pernyataan yang dinafikannya. Artinya Tuhan yang benar-benar Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak layak disandarkan kepadanya segala macam hal-hal yang tidak layak kepada zat dan sifatnya. Illa itu isbat, penetapan ya, penetapan sebuah pernyataan bahwasannya penetapan ketuhanan itu hanya kepada Allah. Jadi ini rada ini juga ya jelasinnya. Ya, mungkin dicerna begitu aja dah ya. Jadi mencernanya begini biar gampang. Jadi pada dua kata la ilaha itu adalah pada bab mengkosongkan Allah, mengkosongkan Allah, dikosongkan dari segala macam yang gak layak itu. Illallahu itu menetapkan bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu ya. Cara memahamin biar gampangnya begitu. Jadi nafi dan manfi itu adalah pada bab mengkosongkan Allah itu nggak layak disandarkan kepada hal-hal yang kurang, yang cacat. Illallahu itu pernyataan bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu namanya kesimpulan daripada la ilaha illallah. Jadi la ilahanya adalah sebuah penyingkiran Allah itu daripada hal-hal yang tidak layak. Illallahu namanya penetapan bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Esa dan yang paling berhak untuk disembah. Baris pertama, ayat lagi. La ma'buda bihaqqin. Nyerap panjang. La ma'buda bihaqqin fil wujudi, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, illallahu al-ma'budu bihaqqin, hanya Allah ialah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Iya, jadi tidak ada Tuhan di alam semesta ini yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang saya udah sering ulang-ulang bahwasannya
kita belajar yang namanya sifat 20 itu adalah supaya menjadi pembeda daripada Tuhan-Tuhan selainnya. Bukan maksudnya daripada orang-orang yang pernah mengaku sebagai Tuhan pada zaman dulu. Ada yang namanya Fir'aun ngaku Tuhan. Orang-orang jahiliyah nyembah patung, patung dikata tuh Tuhan. Nah, kita nih Nabi Muhammad menyembah Tuhan yang bersifat 20, yang dari wujud sampai mutakalliman. Sedangkan Fir'aun dia nggak punya sifat wujud, dia mati, is dead Fir'aun, ya, wafat qaid Fir'aun, nggak ada itu sifat. Artinya wujud itu dia ada karena diadakan, sedangkan Allah itu adanya nggak begitu, ya. Kemudian patung, ya, memang dia punya kuasa, memang dia bisa gerak begitu, ya. Kalau mau disembah juga mendingan patung Cina tuh, yang ada tokoh Cina, kucing bisa gerak, mendingan dia daripada patung, gak usah ngapa-ngapain, ya. Jadi begitu. Jadi supaya menjadi pembeda daripada pengakuan-pengakuan Tuhan pada zaman-zaman dahulu. Jadi Tuhan yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti demikian, atau tidak seperti orang-orang musyrik yang mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Kagak, ya. Jadi Allah itulah yang paling berhak disembah dengan segala macam sifat-sifat yang sempurna. Jadi memang kita manusia ini nggak lepas, ya. Yang namanya ibadah ada tiga, ya. Bukan ibadah, yang namanya penyembahan ada tiga, ya. Namanya ta'abud, penyembahan. Satu, penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, ini namanya membabil inqiyad, tunduk kita melaksanakan segala macam perintahnya dan menjauhkan segala macam larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya penyembahan kepada hawa nafsu, ya. Namanya ta'abudul hawa. Menyembah hawa nafsu, ya, artinya dominannya itu yang menjadi dalam dominan dirinya nafsunya, ya. Dikit-dikit, ya, selalu dikuasai oleh nafsu, nggak bisa dibendung. Ini banyak contohnya dah, ya. Banyak contohnya. Kayak begini misalkan, ya, malam minggu emang jadwal ngaji, kita datang ngaji. Kalau kita nggak ngaji malam minggu, berarti namanya nggak ada uzur nih. Kagak ada uzur, kita datang ngaji, emang jadwal malam minggu ngaji, kita ngaji. Misalkan nggak ada uzur, kita malas, itu namanya menyembah hawa nafsu. Emang apa namanya, jadwal kita, kewajiban kita malam minggu datang ngaji. Yang ketiga, ada namanya menyembah pikiran, menyembah pemikiran. Ini orang kebangetan pinter, jadi buta sama pikirannya. Dia nyangka pikiran itu yang paling benar. Ya, nggak ada tuh namanya pikiran-pikiran lain yang bisa mengalahkan pikiran dia. Disembah siapa? Einstein. Disembah siapa? Newton, ya. Sembahnya begitu. Karena apa? Takjub kepada pemikiran dia, tapi dia nggak takjub kepada yang menciptakan itu. Ya, Newton kan orang, manusia. Einstein juga orang. B.J. Habibie yang pintar banget juga orang. Kenapa kita nggak mikir kalau ada yang, kenapa kita nggak mikir kepada zat yang menciptakan dia? Siapa? Allah yang maha memiliki ilmu. Hendaklah kita sembah Allah. B.J. Habibie bisa bikin pesawat, Einstein bisa begitu, Newton bisa punya apa namanya rumusan. Itu kan karena Allah yang nyiptain. Begitu. Jadi tentu yang paling tinggi adalah penyembahan kita kepada Allah. Itu namanya macam-macam penyembahan. Yang kedua, ayat lagi, la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallahu al mustaghniyu an kulli ma siwahu al muftakiru ilaihi kullu ma adahu. Ya, ini nggak ada artinya, kepanjangan ini. Intinya bahwasannya Allah itu maha kaya, nggak butuh kepada selainnya. Sedangkan selain Allah, kita makhluknya butuh kepada Allah. Lanjut yang ketiga, la wajibal wujudi. Mana nggak suaranya nih? Lagi, jangan meleng. La wajibal wujudi
tiada yang wajib wujudnya illallahu al-wajibu al-wujudi, hanya Allah yang wajib wujud. Apa wujud? Ada. Jadi hanya Allah lah yang wajib adanya. Maknanya wujud adanya, maknanya wajib wujud adanya, dia tidak terselangi dengan ketiadaan. Kalau kita makhluk nggak wajib adanya kita. Kenapa? Karena kita tadinya nggak ada menjadi jadi ada. Tapi kalau Allah wajib adanya, dari dulu Allah udah ada. Bagaimana Allah ada? Nggak usah kita pikirin, ya. Ntar bisa jadi apa namanya? Jadi kufur kita, ya. Jadi kufur. Kebangetan mikirin tentang masalah ini. Ya udah kita iman aja, Allah itu wajib adanya, ya dia yang maha yang pertama dan maha terakhir, al-awwalu wal akhiru, zat yang paling pertama dan zat yang terakhir. Tidak ada awalan bagi Allah dan tidak ada penghabisan bagi Allah. Nomor 3, la mustahiqan lil ibadati bihaqqin, tiada yang mempunyai hak dibuat ibadah padanya illallahu al-mustahiqu lil ibadati bihaqqin, hanya Allah yang hak dibuat ibadah padanya. Juga sama ya, pengulangan aja. Terus la khaliqa, tiada yang menjadikan sekalian makhluk illallahu kulli syai'in, hanya Allah ialah yang menjadikan sekalian makhluk, ya. Jadi hanya Allah lah yang menciptakan sekalian makhluk. Artinya apa namanya? Tatkala kita meyakini bahwasannya tiada ada yang menciptakan makhluk selain Allah, maka hak kita yang paling apa namanya utama adalah untuk menyembahnya dan tidak mensekutukannya, begitu. Sedangkan ya, ini juga tadi itu kelupaan tuh ya, mengenai tentang bahwasannya apa namanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dalam sejarah ya, dalam Al-Quran itu ada orang-orang jahiliyah, mereka menggugat ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita pada saat itu di tengah-tengah apa namanya ya kerusuhan ya, kerusuhan orang-orang jahiliyah, kebodohan orang-orang jahiliyah, membawa ajaran bahwasannya kita harus menyembah Tuhan satu aja, nggak boleh banyak, ya nggak boleh banyak. Kalau kita baca nih banyak nih ya, agama-agama terdahulu yang menyembah Tuhan ada 3, ada orang-orang Hindu tuh ya, dewa ada 3, ada banyak bahkan gitu. Itu juga dipakai sama orang-orang jahiliyah, masih apa namanya masih ada tradisinya. Nabi kita Muhammad ngebawa agama yang menyerukan atau menyuruh umatnya, pemeluknya menyembah Tuhan cuma satu. Heran tuh orang-orang jahiliyah, pada heran. Apa kata dia pada tuh di Al-Quran diabadikan, kata mereka dalam Al-Quran, innakum latasyaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la asyhadu aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang-orang muslim itu dia menjadikan Tuhan satu doang? Apa lanjutannya kata dia itu orang-orang musyrik jahiliyah, inna hadza la syai'un ujab, ini adalah sesuatu yang heran. Alam ini, dunia ini ada siang, ada malam, ada bulan, ada matahari. Masa siang nggak ada Tuhannya, malam nggak ada Tuhannya, bulan nggak ada Tuhannya, matahari nggak ada Tuhannya? Itu kata orang-orang jahiliyah. Muhammad, ente udah gila gitu, bahasa begitu. Ente udah nggak ini Muhammad nggak punya apa namanya begitu ya,
bahasa-bahasa kasar mereka tuh. Ada malam, ada siang, ada bulan, ada matahari. Itu berapa Tuhannya tuh? Ente ngajakin kita untuk menyembah Tuhan cuma satu. Bagaimana jadinya? Begitu ya. Tuh kata orang-orang jahiliyah. Dikatain apa namanya? Nabi kita menjawab, wahai orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, wahai manusia, sesungguhnya apa yang kamu sangka bahwasannya malam punya Tuhan, siang punya Tuhan, bulan punya Tuhan, matahari punya Tuhan, itu semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah yang saya ajak ente menyembah. Begitu. Apa kata Nabi? Innakum latasyhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la asyhadu. Kata Nabi begitu. Saya nggak bakal menyaksikan bahwasannya ada Tuhan selain Allah. Semuanya itu tunduk atas kekuasaan Allah. Ya. Kalau begitu nanti larinya orang itu ada banyak, ada laki, ada perempuan, dibales lagi, ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Lah, banyak banget Tuhan, gitu. Makanya Nabi kita membawa ajaran, menyerukan ajarannya, bahwasannya menyembah Tuhan adalah satu yang Maha Esa. Dialah yang tadi menciptakan seluruh makhluknya. Adanya siang, adanya malam, adanya matahari, ada bulan, itu semuanya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi bawahnya, la raziko, tiada yang memberi rizki illallahu ar-raziku kulli syai'in, hanya Allah ialah yang memberi rizki bagi tiap-tiap makhluknya. Ya, bagi tiap-tiap makhluk. Jadi Allah itulah yang memberikan rizki kepada tiap-tiap makhluknya. Apa ayatnya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Kata Al-Quran begitu. Dan tidaklah daripada hewan yang melata, maksudnya makhluknya, fil ardi, di muka bumi ini, apa janji Allah, illa Allah rizquha, melainkan sudah Allah tetapkan rezeki bagi mereka. Begitu ya. Jadi udah Allah tetapkan rezeki bagi mereka. Cuman ada dua rezeki itu, ada rezeki muajjalah, ada rezeki muajjalah pakai ain ya. Ada rizki muajjalah, ada rizki muajjalah pakai alif hamzah. Ada rizki yang disegerakan, ada rizki yang ditunda. Ya. Ada rizki muajjalah yang disegerakan, ada rizki yang muajjalah. Ini tergantung bagaimana Allah mau ngaturnya dah. Ya, Allah itu maha tahu kepada kondisi kita. Ya, jadi kita belum dikasih rizki ya. Misalkan kita masih begini keadaannya, kalau umuran segitu masih ini ya, masih muda. Kalau yang merasa bahwasannya Allah itu belum mengasihkan rezeki, ya kita ini aja dah, apa namanya, husnuzon aja, bahwasannya makom kita, kedudukan kita ada pada yang kedua, rezeki yang ditunda. Mungkin Allah pengen ngasih kita rezeki di saat yang tepat. Ya, jangan melihat sekarang YouTuber tuh punya rezeki banyak banget, itu mah biarin aja urusan dia. Ya, jangan kita ke situ harinya. Yang penting kita sekarang merasa apa namanya bisa dikasih kesehatan yang sempurna ya. Itu aja mikirnya ke situ, nggak usah mikirin yang lain-lain. Kadang itu juga racun tuh ya. Sekarang apa namanya tuh, medsos, Instagram, YouTube, TikTok, itu juga sekarang racun jadinya. Jadi bawaannya berusaha mulu sama Allah. Kita udah ibadah, udah sholat, ngapa sih Allah ngasih rezeki begitu. Jadi begitu larinya. Makanya kalau bisa ya kurang-kurang itu ngelihat yang konten begitu. Flexing jangan dah ya. Kalau kita ngaku jangan lihat dah. Kalau masa apa namanya konten-konten flexing begitu, jam tangannya 12 juta, jangan liatin, entah kita pusing, jadi ambisi, kan gitu, manusia kan gitu, sifatnya meniru aja, punya mobil, punya rumah, ber-MM, jangan, kita berarti apa namanya, punya tekad atau punya keinginan boleh, cuman jangan terlalu apa namanya itu, berambisi untuk seperti itu, dan apa namanya berusaha kepada Allah. Udah sekarang kita nikmatin aja yang apa Allah kasih, yang sekarang Allah kasih. Ya udah tuh begitu, ibadah kita jalanin, ikhtiar kita
jalanin, udah maksimal mungkin kita berusaha, tinggal namanya tawakal, penyerahan diri kepada Allah gitu. Jadi jangan sampai kita punya prasangka bahwasannya Allah tidak memberikan rezeki kepada hambanya. Kita bisa nafsu tuh rezeki juga namanya. Jadi jangan sekarang jangan disangka, jangan kita punya persepsi rezeki cuma masalah fulus aja. Semua hal-hal yang kita udah pakai kemanfaatannya namanya rezeki. Yang kita bisa ngomong begini itu namanya rezeki, bisa ngomong mulut kita. Kita bisa jalan pakai kaki, itu namanya rezeki. Kita bisa makan pakai mulut, perut bisa nerima, namanya rezeki juga. Ya, pokoknya hal-hal yang sudah kita pakai kemanfaatannya namanya rezeki. Sedangkan uang itu, duit, hanya secuil daripada bagian rezeki yang paling mahal, yang paling rendah. Ya, kesehatan kita yang paling mahal daripada bagian itu rezeki. Kalau bukannya Allah nggak mampu ya, Allah itu bukannya nggak mampu memberikan rezeki, Allah mampu aja menjadikan semua hambanya kaya, mampu Allah ya, mampu aja. Tapi nanti bagaimana dampaknya kalau semuanya kaya, ya enak banget ntar. Jadi banyak permusuhan, yang satu kaya, yang satu kaya, gede-gedegan, nyewa pembunuh, bayaran, udah habis bumi kita, dikeruk, apa namanya itu, sumber daya alam kita menjadi kaya, gitu. Jadi Allah itu bukan agak mampu menjadikan hambanya kaya, mampu aja, cuman semuanya itu ada pada takaran Allah. Dia yang menentukan kapan waktunya untuk memberikan rezeki yang terindah bagi hamba-hambanya. Terus bawahnya, ya la muhyi, tiada yang menghidupkan, illallahu al-muhyi kulli syai'in, hanya Allah ialah yang mematikan. Terus bawahnya, la muharrika, tiada yang menggerakkan, illallahu al-muharriku kulli syai'in, hanya Allah ialah yang menggerakkan. La musakina, tiada yang mendiamkan, illallahu al-musakkinu kulli syai'in, hanya Allah ialah yang mendiamkan. La nafi'ah, tiada yang memberi manfaat, illallahu an-nafi'u likulli syai'in, hanya Allah ialah yang memberi manfaat. La dharra, tiada yang memberi mudarat, illallahu ad-dharru likulli syai'in, hanya Allah ialah yang memberi mudarat atau kebahayaan, kebinasaan, itu semuanya adalah Allah yang memberikannya sesuai dengan izinnya ya. Jadi makhluk itu nggak bisa memberikan manfaat kalau Allah nggak mengizinkan. Buktinya mana ya? Seorang guru misalnya mengajarkan muridnya bertahun-tahun, kan harusnya dampaknya itu murid pinter ya. Ya nggak begitu nggak? Misalkan belajar sekolah, jangan sekolah coba dah. Berapa tahun sekolah kita? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Bisa tuh kita paham semua pelajaran. Bahasa Inggris kita pinter, Indonesia kita pinter, bahasa Indonesia kita pinter, bahasa Inggris kita pinter. Bisa gak kira-kira? Nggak bisa ya. Tapi ada satu pelajaran yang kita kuasain, itu apa namanya, bekasnya. Itu tanda bahwasannya guru aja nggak bisa memberikan manfaat kepada muridnya kalau memang bukan Allah yang mengasih, bukan Allah yang memberikan gitu. Makanya biar kata guru ngajar kayak apa gitu, jelasinnya rapi banget, papan tulis penuh gitu. Tapi kalau Allah nggak ngasih kemanfaatan pada ilmunya atau pada pembelajarannya, nggak jadi pinter tuh murid gitu. Makanya tadi ya, tidak ada yang memberi kemanfaat kecuali Allah. Adapun
ya yang diberikan itu misalkan masuk kepada muridnya, pelajaran yang diberikan itu semuanya gara-gara Allah yang mengizinkan kebermanfaatan ilmu tersebut atau kebermanfaatan pelajaran tersebut. Sama juga mudarat, nggak ada juga yang bisa memberikan bahaya sesama makhluk kalau Allah nggak izinin. Yang Allah izinin semuanya adalah kembalinya kepada Allah. Yang terakhir, la mutasarrifah fil wujudi, tiada yang melakukan di dalam segala keadaan illallahu al mutasarrifu fil wujudi, hanya Allah ialah yang melakukan di dalam segala keadaan. Nah itu perincian dari kalimat la ilaha illallah. Berapa tuh rinciannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 13 perincian diperes, disimpulkan menjadi la ilaha illallah. Begitu. Jadi amat amat agung, amat mulia yang namanya ucapan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Begitu. Kemarin apa tuh PR-nya? Tugasnya adalah kita sehari jangan lepas yang namanya membaca kalimat tauhid, kalimat tahlil di luar sholat sebanyak berapa kali? 100 kah? 100 kali, terserah mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, bahkan mau sebelum tidur. Jangan tinggal lepas sehari yang namanya baca kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah, agar supaya hati kita diberikan cahaya dan endingnya kita semua dapat diberikan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu endingnya tuh ya, ending daripada kita mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Syahdan.